Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para warga belajar paket C. Mohon maaf untuk mata pelajaran PAI. Hari Minggu kemarin belum sempat memberikan tugas, dan pada hari ini insyaallah kami memberikan sedikit tugas untuk saudara-saudara semua. Kemarin kita berbicara tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Itu diantaranya adalah pertama kali kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Dan sekarang lanjutkan pada Kerajaan Mataram ya. Kerajaan Mataram ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede tepatnya. Kemudian ada beberapa sumber sejarah yang menjadikan sebagai bukti bahwa Kerajaan Mataram itu pernah berdiri di Yogyakarta. Satu adalah adanya Keraton Yogyakarta dan Surakarta, kemudian adanya Pura Mangkunegara dan Pura Pakualam, kemudian adanya Serat Wulangre, 4 Serat Sentini, dan Kitab Sastra Gending. Itu bagian dari salah satu ciri telah berdirinya Kerajaan Mataram di sana. Kemudian kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram yang terletak di pedalaman ini merupakan sebuah kerajaan yang agraris dengan hasil utamanya adalah beras. Nah, pada masa Sultan Agung, kehidupan masyarakat Mataram ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa ini hasil bumi Mataram cukup melimpah saat itu. Kemudian ada kehidupan politik yang pernah dialami oleh Kerajaan Mataram. Di antaranya adalah setelah berhasil memindahkan pusat kerajaan dari Pajang ke Mataram, Sutawijaya dinobatkan menjadi Raja Mataram, kemudian ia bergelar sebagai Panembahan Senapati. Kemudian lebih dikenal sebagai Panembahan Senapati. Ia memerintah Mataram mulai tahun 1586. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan di pesisir pantai utara Jawa. Beberapa daerah menentang usaha Senapati dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Ini disebabkan Panembahan Senapati melakukan perluasan kekuasaan hingga ke Surabaya, Ponorogo, Madiun, Pasuruan, Panarukan, Belambangan, Cirebon, dan Galuh. Kemudian kehidupan sosialnya, Sultan Agung melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan daerah pesawahan dan memindahkan banyak petani ke daerah Karawang yang subur pada saat itu. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Maka terjadilah di situ terdapat para pejabat pemerintahan yang memperoleh imbalan berupa tanah garapan, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar bermunculannya tuan-tuan tanah di Jawa. Kemudian kehidupan budayanya, pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan ini berkembang, terlihat seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu juga muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha dengan Islam. Upacara gerbeg yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan dan merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan Hari Besar Islam, sehingga muncul Grebeg Syawal pada Hari Raya Idul Fitri, Grebeg Maulud pada bulan Rabiul Awal. Itulah kehidupan budaya yang sudah diakulturasikan dengan budaya-budaya Islam, aturan-aturan Islam. Kemudian ada beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram. Di antaranya adalah Kiai Ageng Pamanahan, kemudian Panembahan Senapati atau Sutawijaya, kemudian yang ketiga Raden Mas Jolang, yang keempat Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, dan yang kelima Amangkurat I. Maka dari kelima raja tersebut yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram, ada salah satu atau seseorang raja yang membawa Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Nah, Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1646. Daerah kekuasaan ini mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, sampai ke Pulau Madura dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Nah, itu
Kerajaan Mataram ya, yang berada di Pulau Jawa. Untuk tugasnya silahkan seperti biasa dituliskan kemudian dikirimkan. Yang pertama atau nomor 1 adalah apa saja bukti sebagai sumber sejarah pada Kerajaan Mataram. Yang kedua, usaha apa saja yang dilakukan Sultan Agung sebagai bukti kehidupan sosial pada Kerajaan Mataram. Nomor 3, sebutkan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram. Kemudian nomor 4, pada masa raja siapakah Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya? Terima kasih, silahkan untuk disimak materinya kemudian dijawab pertanyaannya, soalnya sebagai tugas, dan seperti biasa ditunggu untuk dikirimkan melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.